Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kunci Soal Matematika. Belajar matematika mudah, cepat, dan kekinian. Baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang salah satu tes kerja atau tes psikotes. Salah satunya itu ada namanya tes Coran atau tes Pauli, di mana ada deretan angka-angka dari 1 sampai 9 yang harus dijumlahkan oleh kawan-kawan, dan aturannya itu hanya 1 digit, sehingga kalau misalkan 5 ditambah 7 hasilnya 12, tidak ditulis 12 tapi angka belakangnya saja. Nah, ini yang membuat kadang-kadang yang tidak latihan dulu akan gagal di tes ini. Oleh karena itu saya akan bahas tips dan triknya supaya lolos pada tes Coran atau Pauli ini. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami ini supaya terus berkembang. Oke, yang sudah subscribe, terima kasih. Nah, berikut tips dan triknya untuk tes Coran atau Pauli ini. Tes Coran ini diciptakan akhir abad 19 pertama kali oleh Emil Kraepelin. Jadi penciptanya yaitu namanya Emil Kraepelin, salah satu psikiater yang ada, psikiater asal Jerman. Nah, makanya tes ini sering juga disebut dengan tes Kraepelin karena penemunya itu namanya Kraepelin. Nah, kemudian kawan-kawan harus tahu dulu tujuan dari tes ini itu untuk apa. Awal mulanya Kraepelin membuat tes ini yaitu dengan tujuan untuk mengetahui kepribadian seseorang secara klinis. Bisa mengukur ingatan serta semua hal yang berhubungan dengan kelelahan distraksi. Nah, ini awal mula diciptakannya tes Coran atau Pauli ini. Kemudian semakin berkembangnya pada dunia industri untuk penyaringan kerja, tes Kraepelin atau tes Coran atau Pauli ini bertujuan untuk mengukur bakat seseorang yang diinterpretasikan ke dalam 4 faktor, yaitu kecepatan, ketelitian, kestabilan, dan ketahanan. Nah, itu sekilas tentang tes Coran atau Pauli. Nah, gimana kemudian aturannya bagi teman-teman yang baru lulus sekolah yang belum tahu bagaimana pengerjaannya? Tes Coran atau Pauli ini aturannya yaitu dengan menjumlahkan 2 angka terdekat dari atas ke bawah. Jadi ini misalkan 5 ditambah 4. Nah, ini kan hasil 9. Kita tulis di tengah-tengahnya 9. 4 ditambah 8. 4 tambah 8 kan 12. Nah, tapi enggak ditulis 12, tapi ditulisnya angka belakangnya saja, 2. 8 tambah 7, 15 ya. Kita tulis 15. 7 tambah 9, 16, kita tulis 6. 9 tambah 3, 12, kita tulis 2. 3 tambah 2, 5. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman menjawab 2 angka terdekat yang dijumlahkan dan harus 1 angka. Jadi kalau hasilnya 12, 13, tulis angka belakangnya saja. Ini bagi kawan-kawan yang masih baru lulus, baru mengikuti tes kerja, silakan disimak aturannya. Nah, ini ada waktunya kawan-kawan. Nanti instruktur yang akan memberikan instruksi bahwa kalau tes Coran ini nanti ada instruksi garis. Jadi ketika sedang mengerjakan, misalkan ini masih lanjut dulu, 2 tambah 5, 7, 5 tambah 8, 13 berarti 3, ganti. Bukan ganti instruksinya, garis. Kan yang di sini 8 tambah 6, 14, 4, garis. Maka kita garis di sini. Baru kita lanjut, 6 tambah 1, 7, 1 tambah 4, 5, 4 tambah 7, 11, 1, 7 tambah 6, 3, 6 tambah 9, 5. Nah, kemudian kita lanjut ke atas lagi. Oke, sebentar. Nah, kita lanjut ke atas lagi.
6 tambah 3, 9. 3 tambah 9, 2, 9 tambah 5, 4. Kan 5 tambah 4, 9. Garis. Kita garis di sini. Nah, seterusnya nanti seperti itu lagi. Ini 5, 4. Nah, ini garis ini menandakan bahwa pada instruksi interval pertama kawan-kawan sampai sini. Ada batasannya garis ini. Nah, kemudian tips trik untuk tes koran ini yang pertama, kawan-kawan persiapkan semuanya secara matang, terutama hal yang simple, yaitu alat tulis. Bawa pensil jangan satu, tapi harus lebih dari satu. Kenapa? Karena jika terjadi masalah patah, ini bisa langsung kita atasi. Karena kita berpacu dengan waktu, sehingga bawa minimal 2 atau 3 untuk cadangan. Dan satu lagi, jangan gunakan pensil yang refill, karena itu memakan waktu. Jadi pakai pensil biasa saja, pensil 2B biasa saja. Jadi jangan pakai pensil refill karena itu memakan waktu kita untuk mengisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak latihan soal tes koran. Sebenarnya ini tes paling mudah, karena hanya menjumlahkan 2 angka. Angkanya dari 1 sampai 9. Hanya saja kita harus latihan terus-menerus untuk angka-angka yang hasilnya 2 digit atau 2 angka. Kayak misalkan 5 tambah 7, 12. Nah, 12 ini kita tulisnya 2. Kalau kita nggak latihan terus-menerus, maka kita bisa nulisnya 12 seperti biasa. Nah, kemudian untuk kecepatannya semakin dilatih akan semakin cepat. Jangan lupa kecepatan dan ketepatan. Itu kuncinya. Yang ketiga, pastikan sebelum tes harus sarapan dulu, supaya kita bisa fokus. Kemudian yang keempat, menjumlahkan secara stabil dan setiap kolom. Jadi harus stabil nih kawan-kawan. Jadi jangan awal-awal cepet banget, semakin kesini semakin lama. Nah, itu jangan seperti itu. Kita stabil aja. Udah, yang kelima, harus tenang dan jangan bersikap terburu-buru. Jadi tenang saja dalam pengerjaannya. Kemudian jangan tergesa-gesa atau terburu-buru karena berpacu dengan waktu. Jadi nanti bisa ngeblank dan ketepatan dari jawabannya banyak yang salah nantinya. Terakhir, ikuti instruksi yang diberikan sama instruktur. Jadi kalau harus digaris, ya digaris, jangan terus-terusan nanti aja garisnya terakhir aja, yang seperti itu. Itu kadang-kadang jadi bumerang buat kawan-kawan semua nanti. Walaupun hasilnya bagus, tapi karena tidak mengikuti aturan, ya nanti bisa jadi tidak lolos. Jadi terus berlatih, tetap semangat untuk menggapai impian. Semoga kawan-kawan semua bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Semoga video ini bisa membantu kawan-kawan dalam mempersiapkan, dalam menghadapi persaingan tes kerja di perusahaan yang kawan-kawan impikan. Nah, itu saja tips dan trik untuk tes koran pada video kali ini. Nantikan video-video lainnya, atau silakan lihat di channel Kunci Soal Matematika. Di situ sudah banyak tips dan trik dan soal-soal tes, baik itu tes matematika dasar, kemudian tes warteg dan lainnya. Silakan dilihat. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.